tempat hendak duduk, ya, terus sudah berdiri lurus dia punya tulang belakang, baru ada yang ingat sebelumnya hendak duduk, hendak usah paksa dia duduk, karena memang begitu fikirnya, tidak boleh di subhanallah subhanallah kalau sudah lurus. Jadi diingatkan subhanallah itu di saat bergerak, dari duduk naik. Nah, itu kita ingat subhanallah subhanallah itu dia harus duduk. Imamnya kalau ngerti ngerti ditegur. Yang jadi persoalan kalau yang ditegur ngerti gitu. Akhirnya terjadi di suatu daerah, balik imamnya, kenapa saya? Karena tidak ngerti orang berteriak makmum subhanallah subhanallah, pas berbalik, kenapa saya? Ketemu juga makmum duduk tahiyat sama-sama batal, imamnya dengan makmum sama-sama batal karena tidak boleh orang bicara dalam sholat. Nah ini karena tidak tahu ilmu ini, pentingnya kita belajar ilmu. Nah pada malam hari ini kita masuki sunnah sholat. Apa itu sunnah? Yaitu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada masalah, tidak berdosa. Nah, apa saja yang menjadi sunnah sholat itu? Salah satunya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah mengangkat ini. Allah. Itu sunnah mengangkatnya. Jadi kalau orang masuk Allahu Akbar, sah sholatnya. Karena ini cuma sunnah. Mana yang rukun? Yang rukun itu kalimat Allahu Akbarnya, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi harus ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Ya, yang mana takbiratul ihram? Ya, di saat berniat tadi Allahu Akbar, selesai berniat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Itu bukan lagi wajib, rukun itu, batal sholatnya kalau tidak diucapkan. Ketika mengangkat tangan seperti ini atau begini, sunnah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, sah sholatnya, tidak usah ditegur. Cuma dia tidak dapat pahala sunnah, karena pahala sunnahnya harus sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Yang kedua, meletakkan tangan. Orang meletakkan tangan begini berarti dia dapat pahala sunnah. Andai kan dia luruskan tangannya begini saja seperti di Mekah, sudah sah. Dia luruskan, kalau dia beginikan tangannya berarti dapat pahala sunnah. Pahala sunnah meletakkan tangan di atas dada. Andai kan orang meletakkan tangannya di atas perutnya, sah sholatnya. Ada yang di bawah perutnya, sah sholatnya. Tapi kalau dia letakkan di atas dadanya begini, itu sunnah. Ya. Sunnahnya berdasarkan hadis dari Wa'il, ya, dan hadis Sahal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis 780 dan hadis Muslim 410. Jadi keduanya hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Yang ketiga, disunnahkan orang kalau sholat memandang ke tempat sujud di dalam sholatnya. Jadi kalau orang Allah Akbar, perhatikan di mana tempat kita sujud. Jangan matanya dilalahkan kemana-mana. Jadi kalau sholatnya dia Allah Akbar terus matanya kiri kanan, sah sholatnya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya kalau sholat harus melihat ke tempat di mana kita akan sujud. Yang keempat, membaca doa istiftah. Ya, doa istiftah itu banyak ya. Salah satu yang sering kita baca Pak, wajah tadi atau Allah Akbar kabir dan seterusnya. Itu kan banyak kita baca. Ya,
Nah, ini hanya hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak dibaca pun tidak ada masalah. Jadi kalau lagi ke posisi masbuk, tidak usah fokus baca doa istiftah, yang difokuskan baca Al-Fatihahnya, karena yang Al-Fatihah itu rukun. Ya, kalau tidak dibaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ya, maka itu yang harus diutamakan. Ya. Tapi kalau khusus untuk baca Fatihah, kalau imamnya sudah benar baca Fatihahnya, maka orang yang masbuk yang tidak sempat baca Al-Fatihah sah. Tapi masih dia dapatkan misalnya orang dalam keadaan ruku, maka bacaan si makmum tadi di-cover oleh baca Allah Rasul katakan, hadis riwayat Ibnu Abbas, man adraka ruku faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku lalu dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Ya, walaupun dia tidak baca Al-Fatihah, yang penting imamnya baca Fatihah dan sah baca Fatihahnya imam. Ya, jadi persoalan kalau baca Fatihahnya imam, membaca Alhamdulillah. Yang kelima, membaca ta'awuz. Jadi kalau kita mau memulai Al-Fatihah, baca ta'awuz. Tapi ta'awuznya tidak usah diperdengarkan ke orang, cukup itu juga sunnah. Kemudian membaca basmalah, hukumnya juga sunnah menurut 3 mazhab. Mazhab Maliki mengungkapkan baca bismillah itu kita yang mendengarkan baca bismillahnya. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, itu mengatakan tetap dibaca bismillah, tetapi tidak terdengar nyaring, hanya sekedar diperdengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti dia Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Bukan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga-tiganya ada hadisnya. Berkali-kali dia turun. Tiap Ramadan turun Al-Fatihah dibacakan oleh Jibril dalam keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, katakanlah misalnya turun tahun 2000, misalnya Ramadan tahun 2000, turun Jibril bawa baca Al-Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selama tahun 2000 itu kepada sahabatnya. Lalu sahabat yang hidup di tahun 2000 itu disuruh pergi berdakwah di seluruh dunia. Nah, apa yang dia dapatkan dari Rasulullah itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Dengan bismillah, dengan apa-apanya, dengan bismillah yang nyaring. Ternyata 2001 turun lagi. Di Ramadan 2001, ini hanya contoh. Tahun 2001 datang lagi Jibril. Ini contoh aja ya, supaya mudah dipahami. Turun lagi Jibril coba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka selama tahun 2001 itu lagi yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Nah, yang hidup di tahun 2001 itu juga dikirim ke seluruh dunia. Maka di bulan keluaran 2002 muridnya ketemu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan seterusnya seperti itu. Ya, intinya kalau ada dasar hadisnya, ada dasar Qur'annya, selesai perkara ikuti saja. Ya, karena Allah sudah katakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kita disuruh bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau
sesukanya kita baca. Yang penting jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya ada hadisnya. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara nyari itu hadis Ibnu Abbas ya dengan Abu Hurairah. Yang baca Bismillah dengan suara tidak nyari, hanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin yang nyari, berarti dia baca selesai perkara. Ya. Yang sahihnya tidak sholat. Berikutnya mengucapkan amin. Amin ini juga sunnah. Amin ini hukumnya sunnah. Ya. Kapan afdalnya diucapkan amin ini? Mau dapat afdalnya sunnah plus afdal lagi. Kapan? Apabila imam sudah selesai mengucapkan amin, baru kita mengucapkan amin pula. Itu kita dapatkan afdal sunnah dan afdal. Ya. Tapi kalau baru mengucapkan waladhdallin, langsung teriak amin, sah aminnya, tapi tidak dapat afdalnya. Karena afdalnya setelah imam mencontohkan baru kita ikuti. Jangan mendahului imam belum mengucapkan apa-apa, kita sudah amin duluan. Nah, kita tidak dapat afdal. Tapi sebabnya karena baca amin itu hanya punya sunnah saja, tidak membatalkan sholat. Ya. Ya. Yang kedelapan, ini banyak yang sunnah ini. Membaca satu surah Al-Quran, satu surah pendek-pendek kalian setelah Al-Fatihah itu lebih afdal ketimbang membaca, kayak saya tadi membaca beberapa ayat itu lebih afdal kalau saya baca misalnya tidak ada surah sampai akhir daripada saya membaca potongan ayat beberapa ayat saja, 3 ayat 4 ayat. Tetapi karena dia hitungannya satu surah itu lebih afdal. Ya, ini sunnahnya ya. Sunnah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama, atau membaca surah Al-Quran yang paling mudah dan kita hafal. Karena dalam Al-Quran perintahnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah bagimu dalam Al-Quran. Jangan cari yang susah-susah. Ya. Karena tidak semua yang kita hafal itu lancar. Ya. Jadi jangan pahami aja kalau ada misalnya kok imamnya itu terus ayatnya. Ya memang ada perintahnya dari Al-Quran. Maka yang mudah kamu baca itu kamu baca. Daripada dia baca misalnya dia hafal kuliah ayat kafir, bolak-balik terus kuliah ayat kafirnya, ya nanti makmumnya berteriak, kapan lakum hidup menjadinya? Kacau jadinya kan? Nah, jadi kalau memang tidak dikuasai ayatnya, temani dia. Maka berangkat itu saya 2 kali sholat berjamaah, 2 kali sholat wajib saya tidak apa-apa. Nilainya sunnah. Ya, yang belum sholat nilainya fardu, yang sudah sholat nilainya sunnah. Ya, jadi jangan Anda niatnya sholat sunnah, sholat maghrib niat kita adalah menemani dia untuk sholat, menemani orang yang belum sholat untuk sholat. Bagaimana kalau sementara sholat terus ada orang yang masuk di belakangnya? Orang yang menemani orang tadi ini bisa meninggalkan sholat itu karena dia sudah melaksanakan sholat wajib, sudah ada yang menemani dia. Boleh. Itu terjadi pada zaman dulu terjadi, ya. Kecuali kalau saya mau dapat pahala sunnah dia terus menerus, ya silakan. Dan nah, yang ke-11 disunnahkan diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah
baru membaca surah. Jadi tidak perlu Allahu Akbar, itu tidak dapat sunnah. Harus waladhdallin, amin, diam sejenak. Begitu juga selesai surah, qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu sejenak. Baru Allahu Akbar bergerak untuk ruku. Tidak boleh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Karena kita tidak dalam keadaan kejar-dikejar. Kita disuruh tumanina, ya, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat kepada aku. Dan Allah katakan wa qumu lillahi qanitin, dirikan sholat itu dalam keadaan tenang, tidak boleh dalam keadaan terbongkok-bongkok, ya, tidak boleh dalam keadaan terposo-poso, ya, tahu terposo-poso kan? Sampai terengah-engah, tidak boleh. Kemudian meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut. Jadi kalau ruku, posisi tangan memegang lutut begini, ya, begini, bukan begini, tapi begini, dia pegang begini lututnya. Ya. Seolah-olah jari itu merenggang keduanya. Ini berdasarkan hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kemudian meluruskan punggung saat ruku, sehingga seandainya di saat ruku itu disimpan air di atasnya, maka air itu tidak akan tumpah saking tenangnya. Tidak boleh kita cepat-cepat juga rukunya cepat, ya. Maka bacaannya harus bacanya tenang juga. Ketika baca Subhana Rabbiyal Azim, ini yang wajib. Kalau ada bihamdihnya itu sunnah. Jadi kalau ada Subhana Rabbiyal Azim berarti lepas kewajiban. Kalau anda baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi berarti anda dapat wajib, dapat duduk sunnah. Okay. Anda ulangi 3 kali dapat double sunnah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Anda dapat 3 sunnah. Ya. Sunnah karena ada wa bihamdihi-nya. Sunnah karena mengulangi 3 kali. Sunnah karena Anda membacanya dengan pelan. Ya. Nah, bagaimana? Dilarang. Ya. Rasulullah katakan, janganlah engkau bertasbih kayak orang yang sedang menopo-nopo, apa bahasa bukannya, sedang momen-momen. Padahal mestinya itu dipelankan. Paling afdal lagi kalau membaca tasbih itu dihayati. Kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa yang kita pahami. Yang Bugis bahasa Bugis, yang Mandar bahasa Mandar, yang Makassar bahasa Makassar, yang Indonesia bahasa yang Banjar bahasa Banjar, diterjemahkan dalam hati. Misalnya kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Hatinya itu menerjemahkan Maha suci Tuhan yang Maha agung, kepadanya aku memuji. Jadi dengan mengucapkan kalimat ini, hati itu menjadi terenyuh, hati itu menjadi semakin dekat, terdekat. Begitu juga di saat sujud, ya, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, itu wajib. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, itu dapat sunnah. Dibaca dengan pelan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya, itu dengan tenang kita baca Maha suci Engkau ya Allah yang Maha tinggi, kepadanya aku memuji. Kan enak bacanya. Kemudian merendah ruku. Jadi merendahkan sambil ya tempat dimana kita sujud.
dari satu tasbih. Kalau baca satu tasbih berarti baru lepas kewajiban. Ya, disunnahkan membaca lebih dari satu dan disunnahkan lagi ganjil. Lebih dari satu ganjil berapa? 3, 5, 7, 9. Jadi kalau rukunnya tambah lagi 2. Ternyata imam belum angkat lagi, tambah lagi 2. Dapat? Ya. Nah, jangan bosan bertasbih. Baik di rukunnya maupun di sujudnya. Membaca lebih dari satu kali dalam memohon maghfirah, ampunan kepada Allah di antara dua sujud. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud, kan yang paling populer kita baca, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada 8 yang kita minta. Yang wajib dibaca mengulangi 2 kali. Rabbi firli, Rabbi firli. Ini duduk di. Nah, bagaimana kalau yang dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani? Sunnah. Ya, dia dapat pahala sunnah. Tapi Rabbi firli selesai, sudah selesai, sudah sah sholatnya. Ya, tapi kalau dia baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dapat juga pahala sunnah. Jadi dia dapat beberapa keafdalan. Jadi ini pentingnya kalau kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau saya baca Rabbi firli langsung sujud lagi, boleh, sudah sah sholatnya. Karena yang wajib memang cuma Rabbi firli-nya. Kalau dia tambah berarti dia dapat sunnah. Membaca milkus samawati wa milul ardi wa milul masjid min syai'in ba'du, pada saat dia membaca Rabbana wa lakal hamdu, dia sambung, itu sunnah. Ya. Jadi yang wajib Rabbana wa lakal hamdu itu wajib. Kalau dia tambah milkus samawati wa milul ardi wa milul masjid min syai'in ba'du, berarti dia dapat sunnah. Ya. Pak, saya belum hafal. Yang lihat aja semua. Ya, ketahuan untungnya. Ya, karena tidak mau belajar yang sunnah. Yang sunnah pun kita baca lah. Jangan sejak kita TK itu aja yang dibaca. Tidak ada tambahan-tambahannya. Padahal intinya ada tambahan alhamdulillah saja. Kayak itu aja dulu sampai mati dari Rabbana wa lakal hamdu. Dengan milkus samawati wa minul ardi wa minul masjid. Disunnahkan ketika berdiri dari ruku, posisi badan itu lurus dulu. Jadi dilarang, ya, dilarang dalam arti dimakruhkan, ya, orang langsung turun sujud dari Rabbana wa lakal hamdunya sebelum lurus badannya dulu. Jadi setelah kita katakan Sami Allahu liman hamidah, posisi Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali ini, ya. Kecuali kalau dia misalnya turun dia Allah, dia bertanya Allahu Akbar, maka kembalinya Sami Allahu liman hamidah, posisinya kembali. Ya, tapi kalau dia begini, Allahu Akbar, maka Sami Allahu liman hamidah kembali begini. Beda ya? Perhatikan. Tadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia turunkan ke belakang saya. Allahu Akbar. Berarti nanti saya kembali Sami Allahu liman hamidah kembali turun. Tapi kalau saya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung turun. Allahu Akbar. Berarti Sami Allahu liman
hamidah. Saya coba. Nah, begitu membaca Rabbana wa lakal hamdu, bagi makmum ketika dia membaca Rabbana wa lakal hamdu, ini hadis fikih, ya. Jadi kaulinya Rabbana wa lakal hamdu, kaul itu perkataan, ya, yang diucapkan oleh Rasulullah Rabbana wa lakal hamdu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya kepada umat Islam adalah membaca Rabbana wa lakal hamdu bagi makmum, ya kan? Membaca Rabbana wa lakal hamdu ini yang diucapkan. Adapun perbuatan fikih, karena Rabbana artinya ya Allah ya Tuhanku, laka bagimu alhamdu pujian. Maka posisi Rabbana wa lakal hamdu itu artinya ya Allah ya Tuhanku, aku memuji padamu. Nah, kalau Rabbana wa lakal hamdu begini posisi tangannya, itu tidak etis, ya enggak? Rabbana wa lakal hamdu posisi tangannya begini, etis kan? Maka kalau kita lihat Masjidil Haram, kita dekat-dekat dengan imamnya, saya perhatikan tangannya, begitu Rabbana wa lakal hamdu begini, semua ditangannya di belakang. Saya kata biasa di belakangnya, oh berarti dia amal saja. Ini namanya fikih, perbuatan. Jadi perbuatan sahabat, perbuatan Rasulullah, Rabbana wa lakal hamdu dalam posisi begini. Ya, sama dengan ketika membaca waqina, harusnya begini. Waqina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Kok begitu? Karena waqina artinya jauhkan kami, masa jauhkan kami begini? Karena tidak paham kan? Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tak begini. Kenapa? Tidak tahu artinya. Dan kalau dia tahu artinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Karena wa qina artinya jauhkan kami. Nah, dalam hadis dikatakan sahabat bercerita bahwa ada Rasulullah SAW ketika dia baca Allahumma pak, beliau kasih begini tangannya, atau wa qina, beliau kasih begini tangannya. Dalam hadis. Silakan. Ya, bagaimana hukumnya orang yang rapat, dan kedua orang yang sholat dan rapat punya rapat di lantai. Ya. Jadi dalam rukun sholat yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa termasuk rukun sholat, ya, kalau kita sujudkan 7 anggota tubuh. Rasul menunjuk yang dihitung 1 itu adalah dahi dengan hidung. Dahi dan hidung dihitung 1. Ya. 2 dan 3 adalah posisi tangan. Sujudnya tangan dengan tidak rapatnya di lantai siku. Jadi siku tidak boleh. Ini adalah alat untuk mengukur jauhnya. Jadi ini ketika dia begini, berarti dia takbirnya begini. Nah, kalau misalnya dia takbirnya begini, berarti posisinya dia begini. Dia ke depan sedikit. Jadi ini adalah dagu bagi kita ini. Ya. Jadi posisi tangan di dalam hadis itu Abu Asma ini mengatakan, saya memperhatikan jari-jari tangannya Rasulullah SAW ketika sujud itu menghadap ke kiblat. Jadi begini tangannya, bukan begini. Kan banyak orang begini. Padahal Rasul mencontohkan sholatnya begini. Kemudian dia begini. Kalau dia sholat sendiri atau jadi imam dia begini. Ya. Dan kalau dia dimakmumkan berat posisi begini kan. Nah, maka yang penting dia terangkat ini dia punya siku janganlah
jangan rapat di lantai. Karena kalau rapat di lantai itu ada larangannya dari Nabi SAW, katakan janganlah kamu sholat seperti kucing, jangan pula kamu sholat seperti anjing. Sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yaitu mereka yang rapat sikunya di lantai ketika sholat. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Ya. Yang keempat dan kelima adalah lutut. Nah, lutut, sujudnya lutut itu adalah dengan rapatnya. Yang ke-6 dan 7 adalah jari-jari kaki. Jadi sujudnya jari-jari kaki ketika dia begini. Nah, ketika disunahkan rapat dia begini. Ya Rasulullah kalau sujud, rapat jari kaki begini. Apa hikmahnya kalau rapat begitu? Kebetulan kalau dia tidak kalau dia terbuka begini, nah, pakai ini bahaya, kelihatan bijinya dari belakang. Jadi sujud itu adalah bahagian rukun sholat. Jadi itu harus dipahami. Ya. Kalau sujud tahiyat akhir itu Ustaz, tangan kita itu ada yang lebih begini, ada yang begini Ustaz. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi tangannya harus rata kamu gimana? Tangan jari tangan. Ya. Ini ada di akan masuk nanti. Ini di nomor ke-30 dia. Kita baru di 18. Ya. Ada juga orang itu duduk antara kedua sujud itu Pak, kakinya itu dua begini Pak. Tidak bisa begini, tapi dia duduk begini. Ada tapi itu hadisnya lemah. Ada hadis itu lemah. Dari hadis Ahmad bin Hanbal itu ada. Tapi dia musnad Hanbal ini diteliti dia punya musnad tidak sampai. Yang afdal itu yang kedua tadi. Bukan yang karena disuruh duduk ikhtiras, menduduki kita punya yang kaki satu. Ya. Kelayaan Ustaz. Ya. Silakan. Ya. Ini masalah kalau mau ruku, sujud. Yang mana duluan, lututnya atau tangannya duluan? Kalau bisa begitu. Kalau mau sudah. Yang dipakai. Tapi saya semua Ustaz. Sah semua. Kalau pakai hadis Anas bin Malik, lutut duluan. Kalau pakai hadis Abu Hurairah, melakukan itu perlu dipahami kapan Rasulullah lakukan. Usia 40 sampai usia 50 rata-rata Rasulullah kalau sholat mendahulukan lututnya dulu baru tangannya. Setelah usia 50 ke atas itu lebih banyak tangannya dulu baru lututnya. Satu lagi tentang sarung. Ya. Kan biasanya orang pergi sholat, kebanyakan saya lihat itu sarungnya ada kan saya takutkan sementara orang Allah dia baca wajib nur. Rasulullah suatu ketika beliau dihadiahi satu sajadah. Sajadah itu banyak gambar-gambar dan tulisannya. Lalu Rasulullah kembalikan sajadah itu kepada sahabatnya bahwa ini mengganggu saya di saat sholat. Jadi usahakan kalau sholat jangan ada yang tulisannya. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani.